Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melanjutkan presentasi online ini dalam keadaan sehat walafiat. Serta salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 ingin melanjutkan presentasi metodologi pengajaran Al-Quran dan Tafsir dengan judul penggunaan pakem pada pembelajaran Al-Quran dan Tafsir Aliyah. Makalah ini disusun oleh 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Rifki Hadi Pratama, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Bang Satria Agung Gumilar. Yang ketiga Nurul Jannah. Dan yang keempat Dahnia Safitri. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan atau materi, sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang makalah. Sesuai dengan judul yang kami bahas, yaitu penggunaan pakem pada pembelajaran Al-Quran dan Tafsir. Perlu kita ketahui, pakem ini merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Maka dari itu nanti dalam makalah ini kita akan membahas pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu bagaimana. Nah, jadi sini kami membahas 4 poin. Yang pertama itu kita akan membahas pengertian pakem. Yang kedua kita akan membahas tentang deskripsi pembelajaran pakem. Yang ketiga itu kita akan membahas lingkungan pembelajaran pakem. Dan yang terakhir kita akan membahas bagaimana implementasi pembelajaran pakem pada pembelajaran Al-Quran dan Tafsir di Aliyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari latar belakang mengenai makalah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya dari kelompok 3 Dahnia Safitri ingin menjelaskan tentang pengertian pakem. Pakem berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat kepada anak dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan agar mereka itu selalu termotivasi untuk belajar sendiri tanpa diperintah dan mereka tidak merasa terbebani gitu. Jadi mereka itu merasa enjoy gitu ya, tanpa mereka terasa terbebani. Jadi munculnya karena inisiatif mereka sendiri ingin belajar. Itu konsep dari pakem. Terus di dalam pembelajaran pakem berupaya terus untuk memotivasi agar mengedepankan eksplorasi, kreasi, dan bereksperimen terus dalam pembelajaran itu sendiri. Pakem ini sebuah alat untuk pendekatan yang memungkinkan peserta didik itu untuk mengembangkan keterampilan dengan penekanan belajar sambil bekerja. Jadi mereka itu kalau belajarnya sambil bekerja gitu ya, sampai dipraktekkan, mereka akan merasa enjoy gitu ya, tanpa terasa terbebani sedikit pun. Terus oleh karena itu dalam pembelajaran ini guru harus menggunakan sumber atau alat yang mendukung, seperti contohnya memanfaatkan lingkungan yang ada. Kan kita lihat kan lingkungan kita kan di Kalbar inilah ya, banyak gitu pemandangan yang indah. Jadi kita tuh lebih baik menggunakan lingkungan yang membuat mereka itu senang gitu loh, enjoy. Jadi lebih agar mereka itu lebih tertarik, itu menarik, agar mereka tidak merasa bosan dengan suasana yang ada. Nah, begitulah. Pakem itu sendiri sinonimnya itu dari pembelajaran
pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan atau menarik. Itu sinonim dari pakem. Dari pembelajaran aktif itu sendiri. Ada pembelajaran aktif, guru itu harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, menjadi fasilitator dalam pembelajaran siswa itu sendiri. Terus pembelajaran kreatif itu strategi pembelajaran yang bertujuan mengembangkan keterampilan siswa itu sendiri. Terus ada pembelajaran efektif dan pembelajaran menarik. Pembelajaran efektif ini strategi pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Agung Gumilar. Akan melanjutkan pembahasan mengenai deskripsi lingkungan pakem. Lingkungan belajar menurut Muhammad Syaroni adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses belajar mengajar. Nah, lingkungan ini mencakup dua hal, yakni lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Apa itu lingkungan fisik dan sosial? Lingkungan fisik adalah sarana dan prasarana yang berada di lingkungan kelas atau di lingkungan sekitar sekolah. Dan lingkungan sosial adalah hubungan antar personal, baik itu antara siswa dan siswa lainnya dan siswa antar guru. Nah, lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran sangatlah harus saling mendukung agar siswa merasa kerasan atau merasa betah berada di dalam sekolah atau di saat proses belajar mengajar. Dengan demikian, lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa sehingga mampu memfasilitasi para siswanya untuk melaksanakan kegiatan belajar. Adapun gambaran pakem, yakni yang pertama adalah siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahamannya. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu untuk membangkitkan semangat para siswanya. Dan yang ketiga adalah guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar berkelompok. Dan selanjutnya adalah guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri untuk menemukan pemecahan suatu masalah. Baik, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Sekian. Oke, kembali lagi bersama saya Rifki Hadi Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kita dengan membahas poin yang ketiga, yaitu jenis-jenis lingkungan belajar pakem. Perlu kita ketahui, pakem ini membutuhkan kondisi yang kondusif dalam proses pembelajaran. Jadi, tempat belajar itu sangat berhubungan dengan tempat pelaksanaan pembelajaran tersebut. Nah, adapun mengenai lingkungan pakem ini mencakup dua hal utama. Yang pertama, lingkungan fisik, dan yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini merupakan lingkungan yang ada di sekitar siswa belajar, itu berupa sarana fisik. Sarana ini ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, jadi dari uraian lingkungan fisik ini, itu seperti kelas, laboratorium, alat atau media pembelajaran, adapun alat atau media yang dibuat sendiri, dan ada pula berupa yang diambil dari lingkungan sekitar. Nah, yang kedua, lingkungan sosial. Mengenai lingkungan sosial ini sangat berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Dan lingkungan sekolah yang baik ini memungkinkan para siswa itu berinteraksi secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif ini, misalnya itu adanya keakraban yang proporsional antara seorang guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, di sini guru itu diharapkan untuk mengatur pesan dan tanggung jawab setiap siswa agar terciptanya lingkungan fisik kelas yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini pemateri keempat, yaitu terakhir,
di mana akan membahas implementasi pakem pada pembelajaran Al-Quran dan tafsir di Aliyah. Perlu diketahui bahwa di sini ada beberapa poin tentang implementasi. Yang pertama yaitu kegiatan belajar mengajar, di mana guru merancang dan mengelola kegiatan belajar mengajar yang mendukung siswa untuk berperan aktif pada pembelajaran mengenai ilmu tajwid dengan menerapkan pakem. Diharapkan menggunakan metode yang bervariasi. Terus yang kedua yaitu alat bantu, di mana di sini menggunakan seperti CD, terus tulisan, gambar atau yang lain-lainnya. Terus yang ketiga memakai metode pembelajaran, berbagai metode seperti berdiskusi, latihan, praktek dan lain-lain. Terus yang keempat pengalaman belajar. Pengalaman belajar di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan atau banyak berdiskusi, banyak bertanya tentang materi tersebut. Terus yang kelima pemilihan bahan ajar, yaitu guru harus dapat menyesuaikan pembelajaran tersebut. Lalu yang keenam, pendekatan pembelajar kontekstual, di mana di sini kegiatan belajar mengajar dengan pengalaman siswa masing-masing atau pengalaman sehari-hari siswa. Lalu yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Dan yang terakhir, di sini yang terakhir pembelajaran yang menyenangkan, seperti halnya menciptakan lingkungan tanpa stres, aman dan memungkinkan. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi itulah yang dapat kami sampaikan dari makalah kelompok 3 ini yang berjudul penggunaan pakem pada pembelajaran Al-Quran dan Tafsir. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua pada pembelajaran metodologi pengajaran Al-Quran dan Tafsir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.